Assalamualaikum semua. Pada video kali ini aku akan berbagi tips nih ke kalian bagaimana cara aku meningkatkan produksi ASI. Jadi ini berdasarkan pengalaman aku sendiri ya. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang baru gabung dan yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya. Terima kasih banyak. Oke, kita mulai dari tips yang pertama. Tips yang pertama, sering-seringlah kalian menyusui bayi. Jadi semakin sering kalian menyusui, akan semakin banyak suplai ASI-nya. Nah, karena aku tiap hari kan emang full DBF ya teman-teman, karena aku itu nggak kemana-mana, di rumah aja. Makanya aku itu usahain untuk langsung nyusuin dedeknya. Nah, biasanya kalau aku abis nyusuin dedeknya sampai kenyang, aku itu langsung pumping. Jadi aku itu bener-bener ngosongin payudaranya sampai bener-bener kosong. Karena biasanya kalau payudara kosong kan otomatis akan disuplai gitu ya. Malah biasanya akan semakin banyak gitu teman-teman. Nah, buat kalian yang full pumping, usahakan untuk pumping 2-3 jam sekali ya teman-teman. Buat kalian yang full pumping juga usahakan untuk pumping pada jam yang sama. Misal biasanya kalian pumping jam 5 pagi atau jam 12 malam gitu, kalian besoknya usahakan untuk pumping jam segitu. Jadi teratur gitu. Misal kalian lupa, mending kalian bikin alarm aja gitu, alarm untuk pumping. Jadi kan enak, ada yang ngingetin. Dan karena aku full DBF dan anak aku itu lumayan kuat gitu ya nyusunya ya teman-teman, makanya kadang belum dipumping aja udah kosong duluan payudaranya, dan jarak antara dia nyusu itu kadang cepet gitu. Makanya kalau buat aku sih nggak 2-3 jam. Biasanya pokoknya kalau abis dede nen tuh aku kadang suka pumping. Cuma kalau udah bener-bener kosong ya aku pumpingnya setelah dia nen pokoknya. Cuma kalau misal dia lagi tidur, pas kebeneran tidurnya lama, terus payudara aku kenceng atau payudara aku itu udah luber-luber kemana, biasanya aku pumping duluan gitu teman-teman. Nah, ini nih yang menurut aku itu penting banget. Itu adalah lakukan power pumping pada jam 12 sampai jam 5 subuh ya teman-teman. Jadi pada jam-jam itu hormon prolaktin itu lagi tinggi-tingginya. Makanya aku kalau malam biasanya kalau jam 12 itu bangun terus aku pumping, itu biasanya dapatnya banyak sampai 2 kali lipat ya teman-teman, dibanding kalau pumping siang atau kalau pumping sore. Jadi enak gitu kalau pumping jam segitu. Terus kadang aku juga kalau subuh-subuh itu kalau bangun tidur itu aku juga langsung pumping dan dapat juga lumayan banyak. Makanya buat kalian kalau jam-jam segitu pastikan payudaranya kencang semua ya, karena emang jam-jam segitu tuh kita lagi deres-deresnya gitu. Makanya kalau jam segitu usahain pumping dan usahain langsung dikosongin payudaranya biar nanti di stoknya makin banyak. Nah, untuk tips yang selanjutnya itu kalian nggak boleh stres ya teman-teman. Jadi ingat, nggak boleh stres. Aku itu pernah ngalamin sendiri teman-teman. Jadi waktu awal-awal dede itu lahir, mungkin 2 minggu pertama gitu ya, kan sebelumnya aku emang aslinya udah deres, tapi pas waktu hari itu tuh aku sempet nangis gara-gara dedenya itu rewel terus. Jadi malam itu sepanjang malam dia rewel, pagi sampai sore tuh dia rewel. Jadi itu aku sempet nangis, dan pada saat aku nangis itu langsung asinya itu mendadak seret, benar-benar seret. Aku pumping cuma dapet sedikit banget. Aku juga langsung ya Allah kok bisa ngaruh segitu ngaruhnya stres itu ke ASI. Jadi buat kalian itu nggak boleh stres bener-bener teman-teman. Jadi buat ibu menyusui itu harus bahagia ya teman-teman. Dan misal kalian lagi pumping terus dapetnya itu sedikit, kalian itu nggak usah cemas. Jadi tenang aja, relax gitu, tenang aja. Kalian yakin pada diri kalian, dari dalam hati tuh udah yakin bahwa ASI kita itu bakalan banyak. Jadi nggak boleh drop gitu. Intinya tuh kita harus bahagia, nggak boleh drop, nggak boleh stres. Jadi slow aja, nanti juga insya Allah ASI kalian bakalan banyak kok, tambah banyak kalau kalian rajin-rajin pumping atau rajin-rajin ngosongin payudaranya. Nah, buat ibu-ibu yang lagi menyusui jangan takut gendut ya, karena insya Allah akan kurus sendiri. Jadi awal-awal juga aku sempat ada keniatan pengen diet, karena aku waktu hamil kan, sebelum hamil aku beratnya 53, dan setelah hamil aku itu sampai hampir 70 kilo kurang dikit, kurang berapa ons gitu. Jadi gendut banget. Makanya aku itu pengen bener-bener diet abis lahiran. Cuma setelah aku pikir-pikir, kok kasihan dedeknya kalau misalnya kita itu diet, karena kita kan pengen menyusui gitu ya. Karena semua ibu kan pengen nyusuin eksklusif gitu ya, minimal 6 bulan atau kalau nggak maksimal sampai 2 tahun insya Allah. Tetap semangat ya teman-teman. Nah, makanya aku sekarang itu nggak mikirin mau diet mau apa. Aku pokoknya kalau pengen makan apa tinggal makan gitu, nggak ada pantangan. Cuma kalau untuk aku tipsnya, kalian itu harus banyak-banyak makan seperti kayak kacang-kacangan, kacang kedelai, kacang tanah, pokoknya kacang-kacangan. Jadi itu baik. Kacang itu bisa buat ASI kita jadi kayak bagus gitu kualitasnya, bisa lebih kental. Jadi kan kadang ada ASI yang encer banget gitu ya.
emang sih kalau yang ASI itu emang ada 3 macam ya, ada yang encer, ada yang agak kental, dan ada yang kental banget yang bagian paling atas itu biasanya ya. Nah cuma kalau kita banyak makan kacang itu, yang bagian kentalnya itu lebih banyak teman-teman, dan itu biasanya yang buat dede kita jadi gendut, jadi berat badannya itu naik gitu teman-teman. Makanya buat kalian usahakan makanan-makanan yang bergizi ya. Kalian bisa searching kok di Google gitu, makanan apa aja yang bisa bikin ASI kita bagus. Jadi begitu teman-teman, jangan pantang makanan, jangan ada pantangan. Cuma kalau untuk aku, kalau makan pedas itu aku nggak makan pedas ya, karena emang dari awal hamil sampai akhir juga aku ngurangin makan pedas, jadi aku udah terbiasa nggak makan pedas. Makanya kalau sekarang aku udah jarang banget makan pedas. Kalau makan bakso pun aku nggak pakai sambal. Jadi sebenarnya mungkin kalau buat yang ibu menyusui boleh kali ya makan pedas, cuma kalau untuk aku sih nggak makan pedas ya teman-teman. Oke, untuk tips yang selanjutnya, kalian itu harus banyak minum air putih ya teman-teman. Kalau orang biasa kan minimalnya atau standarnya itu 8 gelas per hari. Nah, kalau ibu menyusui itu beda, minimal itu 14 gelas sehari. Cuma kalau untuk aku itu nggak dihitung ya berapa gelas-gelasnya gitu. Intinya itu aku minum banyak. Kalau aku aus itu aku benar-benar minum yang banyak. Jadi kalau aku itu malah mungkin lebih dari 14 per hari kayaknya deh. Soalnya banyak banget. Satu galon aja kadang habis, itu kurang dari 2 hari udah habis teman-teman. Makanya aku itu banyak banget minumnya. Emang sih kalau ibu menyusui cepet banget lapar, cepet banget aus juga, makanya bener-bener pengennya minum terus. Nah buat kalian yang pengen asinya banyak itu harus jangan males minum air putih. Dimana asinya mau banyak, kalau kalian aja males minum air putih kan, makanya kalian harus rajin-rajin minum air putih. Nah kalian juga harus rajin-rajin pijat laktasi ya teman-teman. Buat kalian yang nggak tahu pijat laktasi itu apa, kalian bisa kok cari di YouTube atau di Google cara tutorialnya ya. Jadi tinggal klik aja, tinggal kalian cari aja. Nah buat aku itu, aku selalu setiap pagi dan sore aku itu selalu lakukan pijat laktasi biasanya kalau pas lagi mandi. Jadi terserah kalian mau gimana, mau kapan aja, yang penting harus sering-sering. Jadi biar otot-ototnya itu kendur gitu ya, nggak kenceng, dan biar saluran asinya itu lancar gitu. Oke. Nah, untuk yang terakhir ini penting-penting nggak penting sih ya teman-teman. Jadi ini mengenai ASI booster dan susu ibu menyusui. Menurut aku sih ini penting ya. Jadi aku itu minum ASI booster dan susu ibu menyusui. Karena menurut aku itu lumayan penting sih ya, karena itu buat tambahan vitamin buat susu juga, buat ibunya juga. Jadi aku itu minum ASI booster dan susu ibu menyusui. Nanti kapan-kapan aku bikinin, kalau kalian pengen tahu aku itu pakai ASI booster apa sih, atau aku tuh pakai susu apa, dan aku itu ada minum apa gitu, aku nanti bikinin satu video yang khusus bahas ASI booster ya teman-teman. Nanti kapan-kapan aku bikinin. Cuma kalau buat ASI booster, kalau kalian yang makanannya menurut kalian udah bergizi, atau kalian udah benar-benar makan sayur, buah, pokoknya makanan-makanan yang bergizi, terus kalian nggak pakai ASI booster juga nggak apa-apa kok. Dan ASI booster juga kalau kalian males pumping tapi kalian minum ASI booster sama aja bohong. Makanya kalau ASI itu sebenarnya kalian tuh harus benar-benar rajin pumping aja sih. Soalnya kalau ASI booster itu bukan buat banyakin ASI, cuma ASI booster itu menurut aku sih buat memperbaiki kualitas ASI kita gitu. Jadi menurut aku sih kayak gitu. Mungkin kalau ada salah-salahnya tolong komen di bawah ya teman-teman. Karena itu sih menurut aku ya, menurut pandangan aku, karena aku ngerasainnya tuh kayak gitu. Nah, buat kalian yang menurut kalian ada pertanyaan tentang perasian, kalian bisa tanya di bawah ya. Dan maaf ya kalau video ini banyak salahnya, atau menurut kalian aku itu ada yang kurang atau banyak yang kurangnya, kalian juga bisa komen di bawah. Aku juga pengen saling sharing gitu, karena aku juga termasuk ibu yang baru punya anak gitu. Makanya aku juga bikin video ini, aku belajar dulu tentang perasian. Jadi nggak asal bikin ya teman-teman, dan ini menurut pengalaman aku sendiri. Jadi kalau ada salah-salah atau ada perbedaan di masing-masing orang itu harap maklum ya teman-teman. Jadi oke, mungkin segitu aja videonya. Buat kalian yang mau request aku bikin video apa lagi, bisa juga komen di bawah. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, dadah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.